Kamu masih ingat apa kalimat pertama yang diucapkan Sun Wukong kepada Biksu Tang? Jika aku menjadi Buddha, tak akan ada iblis di dunia. Jika aku menjadi iblis, Buddha bisa apa padaku? Sebenarnya Sun Wukong adalah iblis terkuat di dunia ini. Dulu Buddha Tathagata karena takut akan kekuatan Sun Wukong. Saat insiden Raja Kera asli dan palsu, malah menjebloskan Sun Wukong ke neraka tingkat 19. Membiarkan Kera Enam Telinga menggantikannya dalam perjalanan ke barat. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Kaisar Langit runtuh. Buddha telah tiada. 3 alam dalam kekacauan. Banyak dewa dan Buddha tidak tahu siapa yang sebenarnya bertindak. Hanya saja pada saat yang sama tersebar sebuah kalimat. Mereka akan kembali. Siapa mereka? Mengapa begitu kuat? Para dewa dan Buddha tidak mengetahuinya. 3 dewa murni bersembunyi dan tidak menemui siapapun. Kaisar Ziwei menjaga Istana Langit Tengah. Hanya berhasil mengumpulkan sebagian pasukan. Berbagai macam iblis dan monster juga telah muncul. Siapapun yang bisa mengakhiri kekacauan ini, dapat mendirikan kembali Istana Langit. Hingga suatu hari, terdengar kabar dari benua barat Aparagodania. Istana Langit telah runtuh. Kini Buddha Petarung Jaya akan mendirikan kembali Istana Langit. Setelah perjalanan ke barat, nama Buddha Petarung Jaya tersebar di seluruh 3 alam. Kera itu, sudah sejak lama menjadi sosok di antara langit dan bumi. Salah satu tokoh terhebat, para iblis, dewa, dan makhluk abadi berbondong-bondong berkumpul. Datang atas undangan Buddha Petarung Jaya. Sekarang 3 alam sedang dalam kekacauan besar. Berlindung pada kera itu, bahkan jika tidak bisa mendirikan Istana Langit, setidaknya bisa memiliki pelindung yang kuat. Raja Iblis Kerbau dari Gunung Jilei setelah menerima undangan, tersenyum sinis. Hanyalah seorang penipu, masih berani sombong seperti ini. Sekarang tuan yang asli akan segera kembali. Selanjutnya pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pemandangan yang sama terjadi di kediaman beberapa siluman besar. Buddha Petarung Jaya mengundang para siluman, dewa, dan abadi dari seluruh dunia. Namun tidak ada satupun dari 6 saudaranya yang hadir. Tetapi Buddha Kebajikan Cendana Panji telah tiba. Utusan pembersih altar dan arahat berbadan emas juga datang. 8 naga langit juga datang untuk memberi dukungan. Mereka berbicara dan tertawa, dan sangat akrab dengan Buddha Petarung Jaya. Ini mengingatkan orang pada sebuah rumor. Rumor mengatakan setelah kisah Raja Kera asli dan palsu, Sun Wukong yang asli, diam-diam digantikan oleh Kera Enam Telinga yang lebih penurut. Dilihat dari sekarang, rumor itu tidak dapat diandalkan. Jika tidak, mengapa guru dan murid ini begitu akrab dengan Buddha Petarung Jaya? Dewa Agung lainnya tiba. Zhen Yuanzi telah datang. Ini membuat Buddha Petarung Jaya sangat terkejut. Dia meninggalkan yang lain dan maju menyambutnya. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya saat kamu datang, agar aku bisa bersiap menyambutmu? Buddha Petarung Jaya mengenakan jubah biksu. Dengan senyum di wajahnya, dia maju menyambut. Zhen Yuanzi adalah leluhur dari Dewa Bumi. Statusnya sebanding dengan 3 dewa Taoisme. Dengan tokoh besar seperti ini yang datang memberi dukungan, para siluman, dewa, dan abadi itu semakin percaya padanya. Benar saja, setelah mendengar nama Zhen Yuanzi, para siluman, dewa, dan abadi itu menjadi heboh. Zhen Yuanzi mengenakan jubah Tao yang sederhana. Di wajahnya ada senyum tipis. Namun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menjaga jarak. Aku tidak berani menerima panggilan kakak dari Buddha Petarung Jaya. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahu Sang Buddha sebuah berita. Wajah Buddha Petarung Jaya tampak sedikit tidak wajar. Dia menahan senyumnya, dan berkata dengan datar. Silakan katakan. Sesama penganut Tao, Sun Wukong akan kembali. Buddha Petarung Jaya sedikit terkejut. Lalu sebersit kepanikan melintas di kedalaman matanya. Aku tidak mengerti maksudmu. Sesama penganut Tao, kamu akan segera mengerti. Zhen Yuanzi tersenyum tipis, lalu duduk di sembarang tempat. Pertunjukan yang bagus ini, dia sama sekali tak ingin melewatkannya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari jauh mendekat. Bergema di neraka tingkat 19. Seorang biksu kurus berjalan di tengah cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini dipancarkan dari sepasang mata emas. Tenang namun tak bisa ditaklukkan. Walaupun terpenjara selama ribuan tahun, tak pernah mampu memadamkan cahaya dari kedua mata itu. Siti Garba, pemilik mata emas itu berseru dengan nada mengejek. Biksu kurus itu bukanlah orang lain, melainkan Bodhisattva Siti Garba. Dia berjalan dalam diam ke hadapan pemilik mata itu. Neraka tingkat 19, tempat paling mengerikan di seluruh neraka. Di sini tidak ada hukuman apapun. Namun terdapat siksaan yang lebih mengerikan dari hukuman manapun, yaitu kesepian. Setelah hening untuk waktu yang lama, Siti Garba akhirnya membuka mulutnya. Sang Buddha telah wafat. Neraka tingkat 19 hening tanpa suara. Lalu terdengarlah tawa yang menggila. Pemilik mata emas itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya mengguncang neraka tingkat 19. Bagaimana dengan si tua Kaisar Langit? Juga mati atau menghilang. Sampah, mata emas itu bersinar kembali.
Keluarkan aku. Neraka tingkat 19 bergetar. Kera sakti agung yang disegel ribuan tahun akhirnya bebas. Dan setelah Siti Garba melepaskannya, dia pun dibunuh oleh iblis misterius. Biksu bodoh yang menyedihkan, mengharapkanku untuk mengakhiri zaman kekacauan ini. Menginginkanku untuk menyelamatkan dunia ini. Akulah iblis terkuat di dunia ini. Saat ini di benua Aparagodania. Setelah kedatangan Zhen Yuanzi, Buddha Petarung Jaya tampak sedikit linglung. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang merasa penasaran. Hanya segelintir orang yang tahu. Samar-samar menebak beberapa hal. Napas mereka menjadi terengah-engah. Hari ini pasti ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Guan Yin tidak datang. Hanya mengutus anak emas pemberi berkah. Muridku, apa yang terjadi? Buddha Jasa Cendana Panji berjalan mendekat dan bertanya. Buddha Petarung Jaya memaksakan senyum dan berkata tidak apa-apa. Guru, tenanglah. Meskipun Buddha Jasa Cendana Panji tidak percaya, tapi dia tetap duduk kembali. Pertemuan para dewa dan iblis ini dihadiri oleh banyak orang, tapi Buddha Petarung Jaya tahu dengan jelas di dalam hatinya. Iblis besar yang benar-benar bisa mengendalikan keadaan, atau dewa yang terlalu sedikit. Semuanya adalah dewa rendahan dan iblis kelas 2. Tokoh besar yang benar-benar terkenal. Hampir tidak ada yang datang. Waktunya telah tiba. Buddha Petarung Jaya naik ke atas panggung. Semua orang menjadi hening. Semua mata memandang ke arah Buddha Petarung Jaya. Buddha Petarung Jaya berdeham. Baru saja akan membuka mulut. Angkasa bergetar ringan. Sebatang tongkat emas berkilauan langsung menghantam panggung. Raut wajah Buddha Petarung Jaya berubah. Dia langsung meninggalkan panggung dalam sekejap. Tongkat emas berkilauan itu bagaikan pilar penyangga langit. Menghancurkan panggung itu. Menancap ke dalam tanah. Gelombang kekuatan sihir yang dahsyat menyebar darinya. Semua orang terdiam membisu. Sudut bibir Zhen Yuanzi sedikit terangkat. Pertunjukan bagusnya telah dimulai. Hanya saja tidak tahu bagaimana Buddha Petarung Jaya ini akan menghadapi situasi ini. Kera 6 telinga, bukankah ini tongkat emas Ruyi milikmu? Kenapa tadi hampir menghantammu sampai mati? Mungkinkah senjata ini kehilangan kendali? Raja Bayi Suci, suara nyaring Hong Haier terdengar. Dengan sedikit nada mengejek di wajahnya, Buddha Jasa Cendana tampak malu. Menunduk dan tidak berbicara. Wajah duta pembersih altar pucat. Telinga besarnya bergerak perlahan. Raut wajahnya tampak sedikit gelisah. Arhat tubuh emas dan naga putih kecil sama-sama menunduk. Tidak berani melihat tongkat itu. Karena sudah datang, mengapa masih bersembunyi? Keluarlah. Buddha penakluk menatap ke kehampaan. Pada saat ini, sesosok bayangan muncul. Sepasang matanya bersinar keemasan. Dia mengeluarkan aura yang kuat dari seluruh tubuhnya. Melampaui semua orang, selain Raja Bayi Suci dan Zhen Yuanzi. Para dewa dan iblis yang hadir berjuang keras untuk bertahan di bawah aura ini. Langit seketika menjadi gelap, pasir berterbangan dan batu bergulingan. Energi iblis membubung ke langit. Di belakangnya, ada awan iblis tak berujung yang bergulung-gulung. Bahkan Buddha penakluk, cahaya Budanya juga tertekan hingga radius 1 zang. Hanya bisa membukanya selebar itu. Semua orang mendongak. Wajah orang yang datang itu persis sama dengan Buddha penakluk. Sebenarnya mereka sama sekali tidak sama. Orang yang datang itu angkuh dan liar. Dari dalam dirinya terpancar aura yang tidak menghormati langit. Sifat yang tidak takut pada bumi. Dia berdiri di sana, seolah-olah langit runtuh pun tidak bisa membengkokkan tulang punggungnya. Sebagai perbandingan, Buddha penakluk lebih seperti seekor anak domba. Aku hanya bertanya satu kalimat. Orang yang datang itu menatap sosok di bawahnya. Buddha penakluk tidak membuka mulut, juga menatapnya. Orang yang datang itu berkata dengan sendirinya, Kamu siapa? 3 kata itu menarik perhatian semua orang. Siapakah Buddha penakluk? Pertanyaan ini seharusnya sangat mudah dijawab. Dia adalah Sun Wukong. Dia adalah Sage Agung Setara Langit. Dia adalah Buddha Petarung Pemenang dari Gunung Roh. Murid dari Buddha Jasa Kitan. Tapi di hadapan orang ini, dia malah sulit menjawab. Suasana menjadi hening. Orang yang datang itu tersenyum. Tatapan matanya penuh dengan keisengan. Setelah beberapa saat, Buddha Petarung Pemenang akhirnya mengangkat kepala. Dia menatap orang itu dan berkata, Aku adalah Buddha Petarung Pemenang. Aku adalah murid termuda Tathagata. Aku juga adalah kera 6 telinga. Para dewa dan iblis yang hadir semua menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun sudah menebak jawabannya, saat jawabannya terungkap, mereka tetap saja tercengang. Sungguh sebuah rencana yang besar. Menukar Sage Agung Setara Langit yang liar dan sulit diatur. Yang menjadi Buddha di barat adalah kera 6 telinga. Pantas saja setelah insiden Raja Kera asli dan palsu, monyet itu menjadi begitu penurut. Tidak pernah lagi menimbulkan masalah. Sebuah kasus yang berlangsung selama ribuan tahun. Hari ini akhirnya kebenarannya terungkap. Masih terbilang penurut. Di dunia ini, yang berani menggunakan kata penurut untuk menggambarkan Buddha Petarung Pemenang, bisa dihitung dengan jari. Sage Agung Setara Langit memang sangat berwibawa. Paman ke-7, Raja Bayi Suci berteriak. Zhen Yuanzi mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Sun Wukong mengangguk.
Dia tersenyum dan berkata sekarang masih ada urusan. Jadi untuk sementara tidak bernostalgia dengan kalian dulu. Tunggu aku selesaikan urusan di sini. Baru kita mengobrol semalaman suntuk. Kamu sebenarnya mau apa? Dia berada di tengah energi iblis yang dahsyat. Meskipun cahaya Buddha tertahan, namun tetap melindungi area satu zang di sekelilingnya. Sun Wukong tersenyum tipis dan berkata, "Monyet, jangan terlalu tegang. Aku tidak datang untuk membunuhmu. Hanya memberitahu semua orang, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Antara kau dan aku bukanlah orang yang sama. Sekarang semua orang sudah tahu. Kamu boleh pergi." Sang Buddha Petarung Jaya berkata dengan dingin. Setelah hari ini, seluruh dunia akan tahu bahwa dia adalah kera bertelinga 6. Seorang penipu. Masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Sun Wukong menggelengkan kepalanya. Tatapannya jatuh pada Buddha Pahala Cendana. Tubuh Buddha Pahala Cendana sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya bertemu dengan Sun Wukong. Lalu dia kembali menundukkan kepalanya karena malu. Suara Sun Wukong terdengar. "Biksu tua, aku ingin bertanya satu hal padamu. Dulu setelah aku digantikan, apakah kamu tahu, Buddha Pahala Cendana terdiam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang sangat lama, dia tetap tidak menjawab. Tetapi semua orang sudah tahu jawabannya. Tatapan semua orang yang memandangnya seketika dipenuhi dengan rasa hina. Sebelum insiden Raja Kera asli dan palsu, Sun Wukong telah melindunginya di sebagian besar perjalanan. Bagaimana bisa biksu tua ini begitu tega? Pura-pura tidak tahu, bahkan bersama si kera bertelinga 6. Memperlihatkan hubungan guru dan murid yang begitu erat. Sun Wukong juga tidak marah. Dia mengejek biksu tua ini masih sama seperti dulu. Sama sekali tidak berterus terang. "Tian Peng, kau beritahu aku." Wajah utusan pembersih altar menjadi pucat. Telinganya bergerak-gerak sedikit. Semua orang bisa melihat kegugupannya. Tapi bagaimanapun juga dia bukanlah biksu tua penakut itu. Sang utusan pembersih altar pun maju ke depan. "Kakak Kera, kami semua tahu bahwa kau telah digantikan. Hanya saja tidak berani mengatakannya. Ini adalah perhitungan Buddha Tathagata. Kita." Sun Wukong tersenyum. Tapi Buddha Kebajikan Cendana dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Mundur beberapa langkah. Mereka khawatir Sun Wukong akan mengamuk dan melukai orang. Meskipun ada begitu banyak dari mereka di sana, tidak berani mengatakan bisa menahan kera sakti yang sedang murka. Raja Bayi Suci sangat ingin mencoba. Jika Sun Wukong membuat keributan, dia pasti akan membantu paman ketujuhnya ini. Meskipun dulu pernah bermusuhan, tapi dia sangat mengagumi Sun Wukong. Zhen Yuanzi tersenyum tipis. Tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Leluhur para dewa bumi ini ternyata juga berniat untuk bertindak. Bahkan Buddha Petarung Jaya pun menjadi tegang. Menghadapi satu Sun Wukong, mereka masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Jika Raja Bayi Suci dan Zhen Yuanzi ikut bertarung, mereka tidak akan bisa menahan lawannya. Sun Wukong tidak bergerak. Dia sangat tenang. Ketenangannya bahkan sedikit menakutkan. "Mulai hari ini, kalian panggil aku Kera Sakti. Atau Kakek Sun saja sudah cukup." Begitu kata-kata ini diucapkan, ikatan kebaikan pun terputus. Setelah Sun Wukong selesai berbicara, Raja Bayi Suci dan Zhen Yuanzi pergi bersama. Neza yang bersembunyi di awan sedikit tercengang. Dia datang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hanya saja, kenapa sifat kera ini berubah begitu drastis? Menurut gaya perilakunya yang dulu, dia pasti akan mengobrak-abrik tempat ini dulu. Baru akan pergi setelah menghajar kera 6 telinga. "Kakak kedua, bagaimana kalau kita turun dan melawannya?" Neza menunjuk ke arah Buddha Petarung Jaya, berkata kepada seorang pria gagah di sampingnya. Pria itu berwajah tampan, mengenakan baju zirah perang berwarna putih, memiliki satu mata vertikal di antara alisnya, sangat agung dan perkasa. Mendengar perkataan Neza, dia tersenyum tipis, dan berkata apa hebatnya melawan siluman kera bertelinga 6. Sampai-sampai kita berdua harus bekerja sama. Monyet itu dulu disiksa selama 500 tahun di bawah gunung 5 elemen. Kekuatannya bahkan tidak tersisa 1/10. Siluman kera bertelinga 6 bahkan tidak bisa melawannya. Bahkan sang Tathagata harus turun tangan untuk menaklukkan Sun Wukong. "Aku tidak mau melawan pecundang." Neza yang mendengarnya juga menunjukkan ekspresi meremehkan. Dia menahan niat bertarungnya. "Sayang sekali monyet itu tidak mau bekerja sama dengan kita. Kalau tidak kita bertiga sudah bisa menguasai 3 alam. Dan membangun tatanan baru," kata Neza dengan ekspresi menyesal. Dewa Erlang yang Jian sedikit mengernyitkan dahi. Dia menatap ke arah perginya Sun Wukong. Sudut bibirnya sedikit terangkat. "Aku rasa monyet ini semakin menarik saja. Aku sama sekali tidak bisa menebak pikirannya sekarang. Sepertinya kurungan ribuan tahun telah sangat mengubahnya." Neza bergidik. Kurungan selama ribuan tahun. Tidak semua orang bisa menahannya. Di bawah sana sebuah lelucon telah berakhir. Setidaknya 2/3 siluman dan dewa telah pergi. Namun ada juga 1/3 yang tetap tinggal. Di antara mereka ada beberapa master kelas 3. Bisa dibilang ini cukup berhasil.
Buddha pahala, beberapa orang tetap tinggal. Setelah hari ini, mereka hanya bisa terikat bersama siluman kera bertelinga 6. Sukses bersama-sama, gagal pun bersama-sama. Saat ini di dalam sebuah aula yang gelap, raut wajah siluman kera bertelinga 6 tampak mengerikan. Sama sekali tidak terlihat seperti Buddha petarung kemenangan. Sun Wukong, dulu aku bisa mengalahkanmu. Di masa depan aku juga tetap bisa mengalahkanmu. Hari ini kau beruntung. Kalau bukan karena Zhen Yuanzi ada di sini, aku pasti akan membuat hidupmu lebih sengsara dari kematian. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Untung saja hari ini kamu tidak bertindak. Kalau tidak kamu sudah menjadi monyet mati. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Siluman kera 6 telinga terkejut. Dia segera berlutut di tanah untuk memberi hormat pada tuannya. Dia bersujud di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Meskipun siluman kera 6 telinga juga memiliki mata emas api berkobar, dia tetap tidak bisa melihat menembus cahaya hitam itu. Tidak mengetahui identitas asli tuannya. Dari dalam cahaya hitam itu terdengar suara yang menyeramkan. Ada Sun Wukong yang mengacaukan keadaan. Ini juga merupakan hal yang di luar dugaan. Kamu lanjutkan saja sesuai rencana awal. Cukup kumpulkan semua dewa dan iblis di dunia. Tunggu sampai waktunya tepat, maka kita akan mendirikan kembali Istana Langit. Siluman kera 6 telinga segera menjawab. Setelah beberapa lama, dia tidak mendengar suara apapun lagi. Siluman kera 6 telinga mengangkat kepalanya. Sosok tuannya sudah tidak terlihat lagi. Di dalam Wuzuangguan, King Feng dan Ming Yu menyajikan buah ginseng. Sun Wukong menggigit sebagian besar dalam satu gigitan. Dia menunjukkan ekspresi menikmati, menyeka noda arak di sudut mulutnya. Sun Wukong berkata sambil tersenyum. Kakak, kamu adalah leluhur para dewa bumi. Posisimu sangat terhormat. Teruslah pertahankan kehormatan itu. Jangan mencari masalah. Adik juga tidak akan membawa masalah kepadamu. Kalau begitu selamat tinggal. Zhen Yuanzi baru saja akan memanggil Sun Wukong. Tetapi dia sudah menghilang. Posisi yang terhormatkah? Zhen Yuanzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaisar telah mangkat. Sang Buddha telah tiada. Siapa di antara kedua orang ini yang tidak terhormat? Tapi hasilnya tetap seperti ini. Dia sang leluhur para dewa bumi sepertinya juga akan sulit untuk tetap terhormat. Xinyu Hezu, Gunung Lingtai Fangchun, Gua Xianyu Sansing, Sun Wukong telah kembali. Setelah ribuan tahun, dia kembali ke tempat ini. Tempat ini sudah lama hancur. Tempat latihannya dulu sudah runtuh. Dipenuhi oleh tanaman hijau. Matanya sedikit basah. Di sini ada sedikit kenangan indahnya. Kemudian dia menjadi kera sakti. Mencari di 3 alam tapi tidak pernah menemukan gurunya lagi. Para dewa dan abadi yang sakti, termasuk Zhen Yuanzi, tidak mengetahui identitas Patriark Bodhi. Guru, sebenarnya siapa kau? Kenapa dulu kau mengajariku semua kekuatan ini? Kau jelas tahu kepergianku pasti akan menimbulkan masalah. Kenapa kau tidak menghentikanku? Malah kau mendorongku keluar. Sun Wukong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang berpikir Sun Wukong dipermainkan dalam sebuah rencana, dan tidak tahu apa-apa, tapi mereka tidak pernah berpikir dia sudah memahami semuanya. Mengacau di Istana Langit. Perjalanan ke barat mencari kitab suci. Hanyalah bekerja sama dengan orang-orang itu. Upaya yang dilakukan demi menyelamatkan nyawanya. Tapi pada akhirnya dia salah menilai keinginan para penguasa untuk mengendalikannya. Jadi dia dipenjara di neraka tingkat 19 selama ribuan tahun. Sekarang dia telah dibebaskan. Tapi Sun Wukong punya firasat. Dirinya masuk ke dalam permainan lagi. Ada seorang pemain catur yang merencanakan semua ini. Menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur untuk bermain. Permainan catur saat ini jauh lebih besar daripada permainan dalam perjalanan ke barat. Ini baru saja dimulai. Sudah ada tokoh-tokoh besar yang berjatuhan. Dia, Sun Wukong, juga hanyalah sebuah bidak catur di dalam permainan langit dan bumi ini. Jika tidak ingin takdirnya dikendalikan, dia harus melompat keluar. Jika tidak, pada akhirnya dia tidak akan bisa lari dari takdir yang tragis. Tepat saat dia sedang melamun, terdengar samar-samar suara nyanyian di telinganya. Sun Wukong tiba-tiba berbalik. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, pergi ke arah sumber suara. Dia menemukan seorang penebang kayu di pegunungan, mengenakan topi bambu, memegang kapak baja, sedang menebang sebatang pohon kering. Pemandangan ini sangat familiar. Dia tersenyum. Dia menangkupkan tangan dan berkata, "Dewa tua, kita bertemu lagi. Aku hanyalah seorang penebang kayu. Mana berani disebut dewa? Jika bukan dewa bagaimana bisa hidup ribuan tahun? Apa kau mau bilang pada Sun tua ini? Kalau kau tidak sedang menungguku, kau monyet ini ternyata pintar juga. Aku memang bukan dewa, tapi bisa dibilang suci. Menurut senioritas, kau harus memanggilku kakak seperguruan sulung. Boleh aku tahu nama Anda yang terhormat? Namaku tidak akan ditemukan di 3 alam. Pertapa Fangchun, Li Guangming." Penebang kayu itu memancarkan aura Tao. Bukan biksu, bukan penganut Tao, bukan pula Konghucu. Sun Wukong langsung memastikan, orang itu memang murid dari Gunung Lingtai Fangchun.
Patriark Bodi, muridnya terbagi menjadi 12 angkatan. Li Guangming jelas merupakan murid angkatan pertama. Dia meletakkan kapak bajanya dan duduk di tanah. Aku tahu tujuanmu adalah ingin menemukan guru. Aku tahu di mana guru berada. Tapi sekarang aku tidak bisa memberitahumu. Guru berkata, sekarang belum waktunya untuk bertemu. Kelak akan ada hari untuk bertemu. Sun Wukong sedikit kecewa. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Patriark. Tapi karena Patriark berkata masih ada hari untuk bertemu, dia pun menunggu. Terima kasih kakak seperguruan sulung telah memberitahu. Dia memberi hormat. Ketika dia mengangkat kepala, Li Guangming sudah menghilang. Semua yang terjadi barusan seolah tidak pernah terjadi. Meninggalkan Gunung Fangchun, Sun Wukong langsung menuju surga tingkat ke-36. Dia ingin mencari tahu, sebenarnya siapa saja yang mengendalikan semua ini. Aula Ling Xiao yang dulu megah kini telah menjadi reruntuhan. Istana langit juga menjadi sunyi sepi. Tidak ada jenderal dewa yang berjaga. Bahkan para raja langit pun telah pindah dari sini. Para dewa bintang utama tersebar di berbagai tempat. Ada juga yang bergabung dengan Kaisar Ziwei. Semua ini memberitahu Sun Wukong bahwa istana langit benar-benar telah runtuh. Pohon persik abadi di dalam kebun persik abadi dicabut hingga akarnya. Sepertinya telah dipindahkan. Kaisar Giok telah mangkat. Ibu Suri memindahkan semua buah persik abadi kembali ke Kunlun. Kebun persik abadi yang dulu indah kini juga terbengkalai. Sun Wukong menghentakkan kakinya. Seorang dewa tua muncul dari dalam tanah. Dewa tanah kebun persik abadi memberi hormat pada Kera Sakti. Sun Wukong berusaha membuat ekspresinya terlihat lebih ramah. Kamu tidak perlu gugup. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Bagaimana Kaisar Giok meninggal? Setelah dia meninggal, apa yang terjadi di Istana Langit? Kenapa menjadi seperti sekarang ini? Dewa tanah kebun persik abadi menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menjawab, penyebab kematian Kaisar Giok. Dewa rendahan ini tidak tahu. Di 3 alam pun tidak banyak dewa yang tahu mengenai kenapa Istana Langit menjadi seperti ini. Dewa rendahan ini kebetulan tahu. Sun Wukong memberinya isyarat untuk melanjutkan. Setelah Kaisar mangkat, 4 penguasa dan 5 tetua berselisih karena tahta. Mereka langsung bertarung hebat. Para Raja Langit dan Dewa Bintang juga ikut memihak. Istana Langit yang besar itu langsung hancur berantakan. Apakah Dewi Hautu tidak menghentikan mereka? Apakah Dewi Hautu ingin menghentikan mereka? Tapi sayangnya kekuatannya tidak sebanding. Tidak bisa mengendalikan para dewa dan kaisar. Akhirnya hanya bisa pergi dengan pasrah. Satu pertanyaan terakhir, kenapa kau tetap berjaga di sini? Sun Wukong menatap tajam ke arah Dewa Tanah Kebun Persik Surga. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dewa Tanah Kebun Persik Surga sedikit menegakkan tubuhnya. Dia menatap lurus ke mata Sun Wukong dan berkata sambil tersenyum. Jika aku bilang aku hanya setia menjalankan tugasku, Maharesi pasti tidak akan percaya. Begitu dia selesai bicara, dia kembali tertegun. Sun Wukong berbalik dan pergi. Ekspresi Dewa Tanah Kebun Persik Surga tampak sedikit kaku. Ini tidak seperti gaya si kera itu. Dia jelas sudah melihatnya. Tapi kenapa dia pergi begitu saja? Hehehe, kera ini sudah berubah. Menjadi sulit ditebak, sulit dikendalikan. Agak menarik. Dewa Tanah Kebun Persik Surga tertawa kecil. Berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Dari kejauhan senyum mengejek muncul di sudut bibir Sun Wukong. Sun Wukong demi mencari tahu. Dewa mana yang sebenarnya menjadi dalang di balik semua ini? Dia pun terbang menuju Laut Selatan. Mencari Bodhisatwa Guanyin untuk mengetahui kebenarannya. Dia melintasi batas wilayah dan memasuki Laut Selatan. Bodhisatwa Guanyin tampak agung dan hikmat. Saat Sun Wukong tiba di hadapannya, dia membuka matanya. Dia melirik kera itu, sambil tersenyum berkata, dasar kera nakal. Kau kera nakal datang untuk mencelakaiku. Apakah kau tahu, kedatanganmu ini, aku takut akan ada banyak sekali masalah yang datang kepadaku. Apakah Bodhisatwa takut? Bahkan Sang Buddha pun telah tiada. Bagaimana mungkin aku tidak takut? Senyum di wajah Bodhisatwa Guanyin menghilang. Menampakkan ekspresi sedih dan menderita. Sang Buddha benar-benar sudah meninggal. Seluruh tubuh Sun Wukong bergetar. Dia langsung duduk tegak. Tapi tak lama kemudian dia kembali rileks. Hanya saja seluruh aura di tubuhnya model. Tapi samar-samar terasa seperti akan meledak. Awalnya kupikir, biksu tua Tathagata ini main trik apa lagi? Ternyata Kaisar Langit juga tewas. Dia juga benar-benar mati. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini? Bodhisattva, bisakah kau jelaskan padaku? Mendengar itu, wajah Dewi Kuan Yin penuh kengerian. Dia menyuruh Wukong jangan bertanya lagi soal ini. Sun Wukong memutar bola matanya, lalu berkata, Bodhisattva, untuk apa kau memanggilku kemari? Bantu aku membunuh seseorang. Bodhisattva tersenyum tipis. Sun Wukong kehabisan kata-kata. Ini pertama kalinya dia melihat ada yang menyuruh membunuh. Dengan cara yang begitu welas asih dan damai. Siapa orang itu? Sampai membuat Dewi Kuan Yin yang welas asih ingin membunuh. Orang itu adalah siluman kera bertelinga 6. Sampah itu, kau suruh si beruang hitam saja sudah cukup untuk menangkapnya. Kenapa harus aku yang turun tangan?
Aku takut akan ada masalah jika membunuhnya. Makanya harus orang lain yang melakukannya. Sun Wukong tertegun. Dia benar-benar mengira semua bodhisattva itu orang baik. Tak disangka ada juga bodhisattva yang licik begini. Katanya mau menyelamatkan semua makhluk. Katanya penuh belas kasihan. Kenapa bisa menjebak orang begini? Dia takut masalah. Memangnya aku tidak takut masalah. Paling-paling aku disegel lagi selama ribuan tahun. Bukan masalah besar. Bodhisattva menenangkan Sun Wukong. Sun Wukong berbaring lemas di sana. Dia ingin sekali bilang, terima kasih banyak ya. Dewi Kuan Yin ini benar-benar egois. Aku ingin tahu alasan sebenarnya. Kau punya alasan untuk membunuhnya. Sedangkan aku tidak. Begitu aku turun tangan, akan banyak hal yang terungkap. Aku mengerti. Tapi hari ini aku datang ke Laut Selatan. Orang yang berkepentingan pasti sudah mengawasinya. Bahkan jika aku yang membunuh siluman kera bertelinga 6. Bodhisattva kau juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Lagi pula kenapa Sun Tua harus membantumu? Apa ada untungnya, jika kau membunuh kera 6 telinga? Aku akan memutuskan, untuk menyerahkan gadis naga sacai kepadamu. Gadis naga sacai yang berada di sampingnya tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia memasang raut wajah tak percaya. Bodhisattva Juran Nata Zuo Tiao Jian. Atas Sun Wukong berkedip-kedip. Dia mengamati gadis naga sacai. Hehehe, dia tertawa dan berkata, Bodhisattva, aku Sun Tua sudah lama tidak melakukan hal semacam itu. Syaratmu ini agak memaksa. Gadis naga sacai menghela napas lega. Tapi Sun Wukong berkata lagi, namun karena kau sudah berkata begitu, aku terpaksa menyetujuinya. Aku akan menerima gadis naga sacai. Kera 6 telinga itu pasti akan mati dalam 3 hari. Amitabha, Bodhisattva Kuan Yin menangkupkan kedua tangannya. Hong Haier menatap gadis naga sacai dengan kaget dan berteriak. Pipi gadis naga sacai seketika memerah. Dia tampak ragu-ragu untuk bicara. Terlihat sedikit menolak. Sun Wukong meliriknya dan berkata, gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Bodhisattva melakukannya untuk melindungimu. Kau hanya akan aman jika berada di sisi Sun Tua. Mana mungkin kau mengerti niat baik Bodhisattva? Bodhisattva Kuan Yin menghela napas pelan. Dia tidak berbicara. 3 hari dari sekarang, aku akan datang membawa gadis naga sacai. Sun Wukong meninggalkan hutan bambu ungu. Membunuh kera 6 telinga dalam 3 hari. Adapun alasannya, apakah Sun Wukong butuh alasan untuk melakukan sesuatu? Saat ini di Gunung Roh Surga Barat, Buddha Petarung Jaya memimpin pertemuan Dharma. Di bawahnya sekumpulan iblis siluman dan dewa duduk bersama dengan suasana aneh. Setelah Buddha Tathagata mencapai Nirwana, Gunung Roh sudah lama tidak seramai ini. Buddha Petarung Jaya kera 6 telinga mengenakan jubah, mengucapkan kitab suci keemasan dari mulutnya. Dia memiliki perasaan superior, perasaan mengendalikan segalanya. Setelah pasukannya menjadi lebih kuat, dia bisa mendirikan istana langit yang baru. Dengan dukungan tuannya, dia tidak takut para dewa agung menentangnya. Tuannya memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Bahkan para dewa di surga pun sulit mencari tandingannya. Sambil memikirkan itu, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Buddha Pahala Candana dan yang lain duduk di sisi kera 6 telinga. Penampilan mereka agung dan hikmat, diselimuti cahaya Buddha. Setelah sang Buddha mencapai nirwana di Gunung Roh, para dewa dan bodhisattva kembali ke tempat suci mereka masing-masing. Dengan reputasi kera 6 telinga, tentu saja dia tidak bisa mengumpulkan mereka. Kini, Buddha Pahala Candana dan murid-muridnya sudah bisa dibilang selain kera 6 telinga, adalah yang terkuat di sini. Tiba-tiba sebatang tongkat emas berkilauan turun dari langit, menghancurkan separuh Gunung Roh. Wajah para dewa dan iblis berubah drastis. Mereka tahu siapa yang datang. 6 telinga, kau mau bunuh diri, atau aku sendiri yang harus turun tangan? Sun Wukong muncul di tengah tatapan ngeri semua orang. Tongkat emasnya mengecil, dia menimangnya beberapa kali di tangannya. Menatap kera 6 telinga dengan senyum mengejek. Wajah kera 6 telinga tampak muram. Dia menatap Sun Wukong, dan berkata dengan dingin, bukankah dendam di antara kita sudah diselesaikan? Kenapa kau masih mau membunuhku? Keberadaan orang sepertimu hanya akan mempermalukan diriku. Mana mungkin aku, Lao Sun, membiarkanmu hidup.